Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk semua anggota keluarga besar PAUD Bojong Indah. Ibadah Minggu pada Minggu ini tanggal 18 Oktober 2020 dengan tema Jadilah penurut menurut Allah. Marilah kita menghadap Tuhan dengan hati yang sukacita. Datanglah ke pelatarannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita kidungkan pujian kita dari Kidung Jemaat 1 bait 1 dan bait 2. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita tabiskan ibadah ini. Ibadah Minggu pagi ini hanya jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita sekalian. Nas pembimbing terambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Pengakuan dosa. Ya Bapa, kami datang menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus. Namun kami sadar bahwa kami manusia berdosa, kami tidak menuruti firman-Mu, kami berjalan dengan kekuatan kami dan semakin menjauh dari hadapan-Mu, sehingga kami hanya melakukan keinginan daging semata. Kasihanilah kami ya Tuhan, dan perbaharuilah kami menurut kasih setia-Mu, agar kami layak disebut sebagai ahli warisan kerajaan Allah. Terpujilah Tuhan yang mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyatakan penyesalan kita dengan mengkidungkan jemaat. Kidung Jemaat 42.
Jemaat yang terkasih, setelah kita mengaku dosa kita, maka dengarkanlah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita di tengah masyarakat dan seluruh dunia. Nyanyian kemuliaan. Mari kita sambut pujian dari Kidung Jemaat 49 ayat 1 sampai dengan ayat 3.
Jemaat, kita akan mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah kami yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang pada pagi hari ini. Kami telah memuji dan menyembah Tuhan. Dan saatnya kami akan baca firman-Mu. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kehidupan kami, baik jemaat yang mendengar maupun hamba-Mu yang menyampaikan. Ya, firman ini kami diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, diberikan hikmat untuk memahami dan belajar untuk melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, pasal yang ke-1, 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan di Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan di Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa lagi tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang menyala yang akan datang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca firman ini dan belajar untuk melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi jemaat sekalian yang masih tetap siaga di rumahnya masing-masing sampai saat ini. Karena bukan keinginan kita seperti ini, tapi situasi dan kondisi yang membuat kita agak terpisah. Kalaupun kita terpisah secara fisik, tapi saya percaya bahwa kita telah disatukan di dalam kasih Kristus. Kita telah disatukan dalam iman percayanya kepada Kristus. Sehingga tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah. Tidak mengurangi nilai ibadah kita kepada Tuhan. Kalaupun kita berpisah secara fisik. Dan kita percaya bahwa dalam roh kita disatukan oleh Tuhan. Seperti yang diungkapkan oleh pembacaan kita pada hari ini. Bagaimana nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Yang sungguh luar biasa. Bahwa kalaupun jemaat di Tesalonika pada waktu itu. Mereka pernah menyembah kepada berhala-berhala. Tetapi ketika pelayanan yang disampaikan oleh Paulus pada waktu itu. Injil yang diberitakan oleh Paulus pada waktu itu. Mereka mendengarnya. Dan dalam nats pembimbing kita tadi dalam ayat yang ke-6 kata firman Tuhan. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Inilah yang harus kita garis bawahi. Jemaat di Tesalonika menjadi penurut Rasul Paulus dan juga menjadi penurut bagi Kristus. Kalaupun kata firman Tuhan dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Kalaupun jemaat di Tesalonika mengalami penindasan yang berat kata firman Tuhan. Tetapi mereka menerima firman yang disampaikan oleh Paulus dengan sukacita. Yang dikerjakan kata firman Tuhan oleh Roh Kudus. Mereka bersukacita karena pekerjaan roh yang dialami oleh jemaat di Tesalonika. Tema firman Tuhan hari ini jadilah penurut Allah. Penurut atau pengikut. Penurut berarti tidak melawan. Menjadi penurut Allah artinya dia taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua. Jemaat di Tesalonika mereka taat. Mereka melakukan firman Tuhan. Sehingga Paulus mengucap syukur kepada Allah. Firman Tuhan berkata, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua. Dan menyebut kamu dalam doa kami. Menjadi penurut Allah berarti mereka melakukan perintah-perintah Allah. Ketika kita membaca dalam perjanjian lama seperti Nuh. Begitu nurutnya dia mendengar suara Tuhan. Dan Allah berkata bahwa dia akan membuat bahtera itu. Panjangnya berapa? 300 hasta. Dan bahtera itu harus dibuat dari kayu gofir. Bayangkan saja. Nuh melakukan seperti yang diperintahkan oleh Allah. Dia menuruti perintah Allah. Seperti Musa juga. Kalaupun Musa pernah beralasan bahwa dia tidak pandai berbicara. Tetapi dia menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan itulah yang dilakukan oleh Musa.
Kalaupun dalam perjalanannya bangsa Israel selalu memberontak, tetapi Musa dengan lemah lembut dia tetap menuntun mereka. Nabi-nabi yang lain, Yunus, dia juga menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah, kalaupun dalam prosesnya, sehingga dia harus melewati proses masuk dalam perut ikan besar. Tapi akhirnya Yunus juga melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia menyampaikan berita Allah, maksud Allah kepada orang-orang Niniwe, supaya mereka semua bertobat. Nah, dalam pembacaan kita hari ini, jadilah penurut-penurut Allah. Kata firman Tuhan jelas bagi saudara dan saya ketika kita baca dalam ayat yang ketiga dan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga di sana mengingatkan dengan jelas. Sebab kami, ayat yang ketiga, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Jemaat di Tesalonika menuruti apa yang diperintahkan, apa yang disampaikan firman Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Sehingga apa kata firman Tuhan? Bahwa sebab kami selalu mengingatkan pekerjaan imanmu. Iman dari jemaat di Tesalonika sungguh luar biasa. Kalaupun mereka berada dalam penindasan, mereka tidak goyah. Mereka punya kasih. Mereka punya pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup jemaat di Tesalonika, mereka menuruti apa yang diperintahkan, apa yang disampaikan, Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Sehingga kata firman Tuhan dalam ayat yang ke-6 tadi jelas, menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Kadang-kadang manusia, jemaat Tuhan hanya menjadi penurut pendetanya saja, tapi mereka tidak menjadi penurut Tuhan. Sehingga depan pendetanya mereka alim-alim, depan pendetanya mereka nurut, manut, tunduk. Tetapi setelah keluar dari situ, mereka tidak melakukan lagi. Karena apa? Mereka hanya takut kepada manusia. Mereka tidak takut kepada Tuhan. Tetapi jemaat Tesalonika sungguh luar biasa. Mereka takut kepada manusia, mereka juga takut kepada Tuhan. Menjadi penurut para rasul dan menjadi penurut kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi, apa yang difirmankan oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6 di sana diingatkan. Bahwa dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Dan kami tahu, sebab Injil yang kami perintahkan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi pekerjaan Roh Kudus. Jemaat di Tesalonika menjadi penurut Allah di dalam hal pertobatan mereka, hidup pertobatan mereka.
Kalau kita baca dalam ayat yang ke-9 di sana, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah. Ternyata bahwa jemaat di Tesalonika juga mereka menyembah kepada berhala-berhala. Tapi saat ini mereka berbalik. Kalaupun mereka dalam penindasan, mereka berbalik. Dan apa kata firman Tuhan dalam ayat yang keempat? Bahwa Ia telah memilih kamu. Allah telah memilih kamu. Dan mereka berbalik sepenuhnya kepada Allah. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus menjadi penurut Allah. Jemaat di Tesalonika juga mereka berbalik. Kata firman Tuhan dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 di sana diingatkan bahwa sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia. Jemaat di Tesalonika menjadi teladan. Kata firman Tuhan, bahwa telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Inilah menjadi satu kebanggaan. Dan jemaat di Tesalonika, mereka juga menjadi penurut Allah di dalam pengharapannya. Dalam ayat yang ke-10, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Itu Yesus Kristus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga. Jemaat di Tesalonika mereka punya pengharapan yang pasti. Bahwa mereka menantikan akan Kristus itu. Yang telah menyelamatkan mereka. Mereka tahu bahwa mereka punya pengharapan. Mereka menuruti apa yang disampaikan, Injil yang diberitakan oleh Paulus itu. Mereka dengar dan mereka mengikutinya. Sehingga ketika kita membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10 di sana, ada 3 hal yang menjadi pelajaran kita pada pagi hari ini. Mereka menuruti dalam hal iman. Kehidupan iman dari jemaat di Tesalonika. Mereka menuruti dalam hal berbalik, bertobat, hidup di dalam pertobatan. Dan di dalam hal pengharapan kepada Allah. 3 hal ini yang paling penting bagi saudara dan saya. Bahwa ketika kita berkata bahwa kita menjadi penurut Allah, itu berarti kita juga harus punya iman yang kuat. Sehingga kalaupun terjadi goncangan, kita tetap percaya bahwa Kristus adalah satu-satunya Tuhan sebagai juru selamat pribadi kita. Dan kita akan berkata bahwa kalau kita hidup, kita menjadi penurut Allah, itu berarti kita harus hidup di dalam pembaharuan. Hidup yang baru, berubah dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Dan ketika kita berkata bahwa kita sebagai penurut Allah, berarti kita juga pasti punya pengharapan. Jadi pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan yang pasti bahwa Kristus datang untuk saudara dan saya. Dia yang menyelamatkan saudara dan saya. Dia juga yang akan memberikan kita kekuatan, semangat yang baru. Kalaupun di dalam pergumulan, persoalan, masalah seperti yang kita hadapi saat ini. Kita masih tetap di rumah, tetapi kita punya pengharapan bahwa Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Kita masih di rumah, tetapi kita punya iman yang
teguh kepada Kristus, sehingga tidak tergoyahkan dengan masalah persoalan yang ada yang kita hadapi saat ini. Tapi kita tetap kuat karena kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Oleh sebab itu kita mau berkata seperti Paulus, kami selalu mengucap syukur kepada Allah. Itulah yang terpenting dalam kehidupan orang percaya, selalu bersyukur kepada Allah. Sehingga iman kita semakin kuat, iman kita semakin teguh ketika kita bersyukur kepada Allah. Puji Tuhan, haleluya. Saya masih kuat, saya masih sehat, saya masih ada sampai hari ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Jangan selalu mengeluh, jangan selalu bersungut-sungut. Tetapi kita selalu mengucap syukur seperti yang diungkapkan oleh firman Tuhan hari ini. Kami selalu, artinya tidak putus, selalu pengucapan syukur itu selalu dinaikkan di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kehidupan saudara dan saya. Kalaupun kita masih tetap di rumah, saya percaya bahwa berkuasa firman Allah tetap memberkati kita semua. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 416 bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, diselipkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur pada pagi hari ini bahwa Tuhan telah memberkati dan menyertai kami. Tuhan telah menolong kami. Dalam ibadah ini kami telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami telah mendengar firman Tuhan dan saatnya kami menaikkan segala permohonan doa kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus untuk jemaat yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dalam masa pemulihan Ibu Buah Pengiribuan, Ibu Chun Giok, Bapak Redesman Setendaun, Bapak Rusman Samosir, Saudara Giovanni, Ibu Sianturi, Bapak Robi Kwe, Saudara Santi, Bapak Noper Seleti, Bapak Daniel, Ibu Dece, Saudari Suryaningsi, Tuhan Engkau Allah yang memberkati mereka, sehingga kekuatan kesehatan Tuhan mereka yang terbaik. Kami juga berdoa mau menyerahkan juga untuk jemaat yang masuk usia lanjut, Ibu Nule Purba, Ibu Erna Manik, Ibu Atalai Popa, Ibu Jumaina, Ibu Carolina Neparasi, Opa Maurits, Bapak Kasman Pasaribu, Ibu Jum Hartini, Ibu Sarini Duha, Ibu Rahel Tambubolon, Ibu Suandi, Bapak Yosep BS, dan Ibu Aspita Butar-Butar. Berkasih karunia melimpah dalam kehidupan mereka sehingga mereka mengalami sukacita yang luar biasa dalam usia lanjut yang ada. Kekuatan ekstra Tuhan tambahkan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk yang sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Baik itu Saudara Rosadi, Adik Tania Benu, Ibu Nelly Boruda Manik, Ibu Ami, Bapak Edi, Ibu Margareta Neparasi, Bapak Barus dan Bapak Ibrahim BS. Biar kuat kuasa Tuhan yang menyatakan bagi mereka, sehingga mereka mengalami jamahan Tuhan, kesembuhan yang berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa mau menyerahkan jemaat yang diberkati kandungannya, Ibu Marisa Dharma, Ibu Maria Franda, Ibu Mariance Nevninu. Tuhan berkati, Tuhan tolong kandungannya, berikan kekuatan kesehatan baik janin baik ibunya. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus Kristus. Pada saat ini juga kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita karena ulang tahun. Baik itu Bapak Daniel ABS, Ibu Olivia Indah. Tuhan berkati sukacita mereka. Dalam nama Yesus Kristus, kasih karunia terus melimpah bagi mereka sehingga sukacita terus nyata pada waktu-waktu yang akan datang. Kami juga mau menyerahkan seluruh rencana program panitia pembangunan yang ada, panitia renovasi. Tuhan berkati semuanya Bapak di surga. Para donatur, kami juga berdoa Tuhan berkati. Tuhan juga memberkati untuk agenda pelayanan tahun 2020 ini. Biarlah semuanya berlangsung dengan baik. Seluruh penata layanan POUK Bojong Indah ini kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Dari majelis pengurus pembina yayasan, pengurus komisi, Tuhan berkati panitia pembangunan. Kami juga berdoa menyerahkan gereja-gereja Tuhan yang hari ini mengadakan ibadah baik secara online maupun secara tatap muka. Tuhan berkati mereka semuanya. Hamba-hambamu yang melayani, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak di surga, pemerintahan yang ada. Kami berdoa supaya Tuhan berikan hikmah bijaksana bagi mereka, sehingga dalam penanganan bangsa ini dalam pergumulan-pergumulan yang ada, mereka tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Terima kasih Bapak untuk pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berkati semua Bapak di surga. Bahkan saat ini sedang menangani virus COVID-19 ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati para tenaga medis yang ada. Bahkan setiap pasien yang ada pun Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak di surga, dalam nama Yesus Kristus saat ini kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu dalam pergumulan mereka, ekonomi, pekerjaan, kesehatan, pendidikan anak-anak, bahkan masa muda mereka, pasangan hidup. Tuhan berkati semua Bapak di surga. Terima kasih Bapak di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan gereja-Mu, kehidupan bangsa-Mu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami juga menyerahkan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan berkati mereka semuanya.
Terpujilah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur, dan kami akhiri dengan doa ini, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, terlepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dalam ibadah minggu pada pagi hari ini melalui persembahan guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mengirimi persembahan jemaat Tuhan, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 450 bait 1 dan bait 2. Berdoa, kita doakan persembahan ini. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih-Mu kami beroleh kekuatan dan kesehatan, bahkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini, sehingga kami diperkenankan memberikan ucapan syukur kami melalui persembahan ini. Berkatilah persembahan ini agar kami dapat mempergunakan menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan dalam hidup, sehingga kita menjadi teladan bagi semua orang dimanapun kita berada. Mengakhiri ibadah ini, mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 408 bait 1. Jika dia
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengakhiri penutup ibadah kita dan kita menyanyi nyanyian penutup Kidung Jemaat 408 bait yang kedua, di jalanku yang diberiku. Shalom, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.